Assalamualaikum Bu Hai. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat. Pak Rizky bagaimana? Alhamdulillah saya sehat sekali. Begini, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Hai kalau saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Hai. Nah, untuk supervisi akademik itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahap observasi maksudnya pra observasi, di mana harapan kita itu sama-sama di siang hari ini kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran. Kesiapan Bu Hoi untuk melaksanakan supervisi yang akan datang dan agar pelaksanaan supervisi Bu Hoi itu nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Untuk meningkatkan kemampuan Bu Hoi dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Bu Hoi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa sih harapan dari Bu Hoi untuk pertemuan kita pada siang hari ini? Ya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita siang hari ini berdiskusi terkait persiapan Bu Hoi dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, nanti Bu Hoi itu akan menyampaikan materi tentang apa? Nanti kami akan belajar tentang surat resmi dan surat pribadi. Nah, nantinya anak itu akan belajar tentang perbedaan surat resmi dan surat pribadi dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Terkait dari materi bahasa Indonesia ya Bu, kira-kira apa yang nanti akan menjadi tujuan pembelajarannya? Nah, nanti siswa saya akan saya beri kegiatan membaca contoh surat resmi dan surat pribadi, kemudian permainan bentukan surat pribadi dan membuat surat contoh pribadi, praktek membuat surat pribadi bersama kelompoknya. Nah, dari kegiatan tersebut anak-anak akan mengetahui perbedaan surat resmi dan pribadi. Oke, baik, luar biasa sekali tujuan pembelajaran Bu Hoi. Nah, dari tujuan pembelajaran itu apa nih area yang kira-kira akan dikembangkan oleh Bu Hoi? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah, membaca contoh surat resmi dan surat pribadi. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan ini mereka melakukan membuat surat pribadi bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok lainnya. Baik, jadi di situ ada kerjasama yang baik antar teman-temannya Bu ya. Oke. Jadi area yang Bu Hoi kembangkan itu yang pertama meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antar satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh saya tahu lagi nih, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi yang akan datang? Mungkin minggu depan, kira-kira apa persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Ini Pak, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat PPT berdiferensiasi dan juga mencoba menertibkan KSE dan wilayah konfliknya. Seperti yang Bapak
Lebih juli yang kemarin bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga menyusun RKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak, mereka mencatatkan RKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan dilanjutkan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya, yaitu bentuk asesmennya ada di tiga kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja di kelompok. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Bukhoi itu akan melakukan strategi pembelajaran apa di RPP-nya? Kita kan belajar tentang surat pribadi dan surat resmi. Jadi strateginya ini saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada di kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditory, visual dan visual. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda Pak. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartun. Nah, itu kelompok auditory ini saya memberikan menjadi pembelajaran. Jadi mereka mengamati contoh surat resmi dan surat pribadi. Dengan begitu mereka dapat menggali pemahaman mereka melalui video pembelajaran tersebut. Sedangkan di kelompok estetik mereka aktifnya luar biasa, jadi mereka akan melakukan satu praktek langsung bagaimana surat pribadi dan surat resmi tersebut. Oke, baik. Jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya siswa yang berbeda-beda. Di situ ada audio, terus visual dan kinestetik. Luar biasa sekali Bu Khoi. Rasanya saya sudah tidak sabar lagi ingin mengobservasi Bu Khoi setelah mendengar persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Bu Khoi. Strategi juga sudah disampaikan, juga pengelompokan dari gaya belajarnya. Kira-kira kapan nih saya bisa mengobservasi Bu Khoi? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran. Oke, jadi hari Selasa besok saya akan datang ke kelas Bu Khoi untuk melakukan supervisi di kelas Bu Khoi. Saya di situ akan melihat hal-hal apa saja yang sudah terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah itu saya akan mengadakan percakapan kembali. Setelah kan tadi ada 3 tahap. Yang pertama pra, observasi dan pasca. Kira-kira Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini apa? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Oke, terima kasih Bu Khoi atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Demikian dari saya Bu Khoi, saya akhiri diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, kami dipimpin doa. Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa
Karim? Alfi Fadil Hermawan? Fitri Nur Aini? Alfi Rizky Atorif? Muhammad Febriansyah? Muhammad Izan Haris? Rifal Andrianto? Zahira Putri Afandi? Hari ini masih semua ya? Ya, anak tadi sudah sarapan kok belum? Hari ini tetap semangat ya? Supaya hari ini tetap semangat, kita tepuk semangat dulu ya? Semangat! Sekali lagi, tepuk semangat! Sekarang tepuk berlima. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, menjaga budaya dan kebudayaan lokal, gotong royong mandiri, berkreasi dan bersemangat di sini. Sekali lagi ya, yang kompak yang semangat ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, menjaga budaya dan kebudayaan lokal, gotong royong mandiri, berkreasi dan bersemangat di sini. Anak guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Anak-anak, surat resmi dan surat pribadi, ada yang tahu pengertian surat resmi dan surat pribadi? Ya, tapi apa surat resmi menggunakan kata resmi, surat pribadi menggunakan kata bapak. Oke, betul ya. Jadi surat resmi surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Kalau contoh surat resmi itu seperti apa? Surat jual beli, surat undangan maupun surat pemberitahuan. Kalau surat pribadi adalah surat yang diberikan kepada perseorangan bersifat pribadi untuk kepentingan pribadi. Ya, untuk kepentingan pribadi. Contohnya kalian membuat surat untuk teman atau keluarga. Ya. Kemudian di surat resmi apa saja unsur-unsur surat resmi dan ada apa saja? Di buku kalian di situ sudah ada contohnya surat resmi dan surat pribadi. Kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau surat resmi apa saja unsur-unsurnya? Menggunakan kop surat. Apalagi? Terdapat tanggal Cara bentuk, tanda tangan dan nama pengirim surat. Kemudian kalau unsur-unsur surat pribadi ada apa saja? Nama dan tanggal surat. Tangan dan nama pengirim surat. Nah, itu unsur-unsur surat resmi dan surat pribadi. Nah, sekarang Bu Guru ada permainan. Nanti anak-anak yang siap maju ke depan menuliskan di sini. Kalau itu termasuk unsur surat resmi, anak-anak tempelkan di sini. Kalau itu termasuk unsur surat pribadi, anak-anak tempelkan di sini. Silakan. Siapa yang siap maju di depan? Siapa yang siap di depan? Ayo, Ina. Dari depan. Ya, Ina. Dari depan dulu. Dari belakang bukan ibu, biar lagi. Dari depan dulu. Biar kemudian siapa lagi yang mau maju ke depan? Saya. Saya dulu. Ya, ayo sini. Ini dulu. Kita kudu. Ya,
Dan dilakukan Saya katakan. Ya. Boleh. Sudah kan? Anak-anak kalian sudah maju, sudah mengisi unsur surat resmi dan unsur surat pribadi. Di sini unsur surat resmi ada apa saja? Isi surat, kop surat, tanda tangan, nomor surat, penutup surat, lampiran, salam pembuka, perikat, tanggal surat. Betul ya? Selanjutnya yang unsur surat pribadi ada pendahuluan surat, alamat surat, dan nama jelas. Ini betul juga ya? Jawaban kalian semua kasih tepuk tangan dulu buat anak. Kalau tadi anak-anak sudah menyebutkan unsur surat resmi, sekarang contoh kalimatnya. Ya, anak-anak, di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa kalimat contoh surat resmi dan surat pribadi. Sebentar lagi anak-anak maju satu persatu ya, menentukan apakah ini termasuk kalimat surat resmi atau surat pribadi. Yuk, siapa yang mau maju duluan? Ayo Ina. Selanjutnya siapa? Ayo Fahri. Ayo bagi. Itu termasuk apa? Surat resmi atau surat pribadi? Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo Azim. Ya, siapa lagi? Ini ya. Kasih kesempatan temannya yang lain. Oke, siapa lagi selanjutnya? Ayo, Kapi. Ayo, selanjutnya siapa lagi nah yang mau maju? Ya, ayo, Indana. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Oke, Rifa.
Bank Mega. Betul? Betul. Kemudian sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama surat ini dilampirkan, termasuk surat resmi atau bukan? Ya. Resmi. Ya, betul atau salah? Betul. Selanjutnya kepada yang terhormat wali murid Pak. Betul ya? Selanjutnya yang kalimat surat pribadi. Putri sahabatku tersayang. Pribadi ya? Pribadi. Bagaimana kabarmu di Pekanbaru? Pribadi. Dari sahabatmu. Pribadi. Aku menulis surat ini karena rindu ingin bertemu denganmu. Pribadi. Sekian dulu ya Pun, semoga kita segera ketemu lagi termasuk Pribadi. Jawaban anak-anak betul semua. Tepuk tangan kita anak. Good job. Kita kasih wow. Kasih uwe, kasih o, kasih uwe. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bagus. Anak-anak perhatikan, kalian tadi sudah lanjut satu persatu untuk mengisi kalimat surat resmi dan kalimat surat pribadi. Untuk selanjutnya, anak-anak membentuk kelompok, masing-masing kelompok 4 anak. Ya, tugasnya apa Bu? Tugasnya masing-masing kelompok membuat surat pribadi. Ya, silakan anak membentuk 4 kelompok. Satu kelompok isi 4. Ini ya, dengan kelompok ini ya. Oke, ayo Putri. Dan yang ini kelompoknya lagi ya. Anak sudah selesai berkelompok untuk membuat contoh surat pribadi. Sekarang coba kelompok 1 maju ke depan, memberitahu kepada temannya hasil karya buatan surat pribadi kalian. Ayo, untuk kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil buatan surat pribadi dari kami. Kita akan memberitahukan hasil pribadi hasil surat pribadi dari kami. 5 September 2024 untuk Nisa. Di jalan PG Gending Sebau. Salam kangen. Hai Nisa, apa? Semoga kamu baik-baik saja ya Nisa. Dalam kita tidak bertemu setelah kita pindah ke Surabaya, kita tidak bertemu lagi. Apakah kamu masih ingat denganku? Liburan sekolah nanti aku mampir ke rumahmu Nisa. Aku ingin bertemu denganmu. Sudah dia ya. Sudah dulu ya Nisa. Terima kasih sudah membaca suratku. Aku tunggu balasan surat darimu. Salam persahabatan temanmu Putri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil karya surat pribadinya, di mana di situ ada tanggal surat, untuk siapa, untuk Nisa, kemudian ada alamatnya, kemudian ada salam kangen, kemudian ada isinya ya, dan di bawahnya ada tanda tangan dan nama jelas. Dari sini anak sudah paham ya contoh surat pribadi ya. Oke. Anak kalian sudah belajar tentang surat resmi dan surat pribadi. Apakah ada pertanyaan? Ya.
pribadi untuk kepentingan pribadi. Kalau surat resmi untuk kepentingan resmi. Kemudian unsur-unsur surat resmi ada apa saja tadi? Opsu, ya, betul sekali. Kemudian kalau surat pribadi, unsur-unsur surat pribadi apa saja? Dan nama itu kesimpulan kemudian kita hari ini. Nanti kita ucapkan Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai dan Pak Ferry. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Hai dan Pak Ferry hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan kepada Bu Hai terkait kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas. Ibu sudah melakukan atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pelaksanaan Bu Hai saat jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung 8 hari? Ya, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi dan kritis dalam kelas, jadi ada perasaan gugup dan ragu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu bisa diceritakan kembali area mana yang kira-kira perlu dikembangkan di kelas, kemudian langkah pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Untuk area yang saya gunakan literasi dan kegiatan kolaborasi sosial. Dan untuk langkah-langkah contoh yang pertama saya membuat PPT yang berbentuk presentasi dan kolaborasi dengan PSK. Kemudian saya membahas atau mungkin sesuai dengan gaya belajar. Jadi area yang Ibu kembangkan nanti itu di kegiatan literasi dan kolaborasi siswa. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau belum? Menurut saya, alhamdulillah sudah namun sedikit banyaknya berhasil. Alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Bu Hai, kendala apa saja sih yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut? Kendala yang saya hadapi kemarin adalah siswa aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam menentukan waktu. Menurut Bu Hai, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan itu yang sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran belum selesai. Dan saya menggunakan tujuan kalau menghadapi kendala tersebut, solusi yang paling baik menurut Bu Hai itu apa? betapa pentingnya sarapan setiap pagi dan saya sebelum sekolah saya usahakan pagi terus
Jadi ibu itu akan mengingatkan kembali kepada siswanya bagaimana pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah. Menyepakati juga durasi dalam pengerjaan tugas bersama siswa. Baik, semoga solusi ibu itu terrealisasi dan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran agar lebih baik lagi sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Jadi kalau boleh tahu saya nih, kapan nih ibu akan melakukan apa yang telah ibu rencanakan barusan? Lebih cepat ilmunya lebih baik. Insya Allah besok ya pelajaran saya akan menyampaikan dan kita kembali pentingnya sarapan dan setiap harinya dan akan berupaya menggunakan waktu yang Sekali lagi ibu saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Semoga dengan baik terrealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya akan memberikan waktu kepada Pak Ferry selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rizky dan juga Bu Hoi atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya sudah mengamati jalannya observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ini. Luar biasa, Bu Hai sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional yang sudah tersusun dalam RPP. Kemudian juga membagi kelompok, memberikan media KKPD sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, sehingga siswa ketika pembelajaran antusias dan juga konsentrasi. Nah, jika ada beberapa kendala seperti siswa itu kurang aktif dan lain sebagainya dan manajemen waktu itu, monggo nanti dicarikan solusi untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian sudah melakukan tujuan sesuai alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah kegiatan kucing ini sudah sesuai dengan rubrik dan prinsip-prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Luar biasa untuk Bu Hai dan juga kepada Pak Rizky. Mungkin itu dari kami, Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry sudah memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry dan juga Bu Hoi. Akhirnya percakapan pasca observasi ini sudah selesai. Nah, saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.